Halo, salam daun memberi untuk peminat-peminat daun memberi. Di video kali ini saya dapat menunjukkan daun memberi. Ini merupakan daun memberi ya. Yang sekarang saya sebutkan sebagai mutiara hijau. Mutiara hijau adalah ini daun memberi. Jadi daun memberi dapat dilihat dari jenisnya ini. Jadi untuk orderan saya yang sekarang ini, saya sudah meramunya dari sudah diracik, terus saya berikan bonus beberapa lembar dari daun ini. Pantangan daripada daun memberi ini merupakan air, entah air dan keringat, dua pantangan dari penggunaan ramuan ini. Tetapi untuk saat ini air dan keringat sudah saya taklukkan untuk meracik ramuan ini untuk aman dipakai. Jadi untuk lebih jelas bahwa saya telah mendapat kesempurnaan daripada meracik ramuan ini yang disebut generasi ketiga. Generasi pertama, kedua, ketiga. Saat ini sudah masuk di generasi ketiga. Kesempurnaan daripada racikan ramuan daun ini. Jadi untuk dapat dipakai lebih aman. Tetapi titik fokusnya itu di jenis bungkus. Karena kalau dalam generasi ketiga ini tidak bisa dijadikan minyak, tidak bisa dijadikan salap. Tetapi kembali ke awal yang jenis serbuk, yang jenis bungkus ini dalam generasi ketiga. Karena air dan keringat merupakan tantangannya, dan saat ini saya sudah melakukan itu sehingga lebih aman untuk dipakai. Jadi teknik pemakaiannya itu satu kali dibungkus, dibiarkan saja sampai sekitar 1, 2, atau 3 jam. Terus dilepas. Tidak perlu didobol lagi. Biarkan saja. Biarkan dia. Air dan keringat merupakan dia punya pantangan. Jadi untuk kesempurnaan daripada racikan ini tuh, hitungan waktu tidak mandi itu hanya satu kali 24 jam. Jadi saya sudah merendahkan, tadinya 3 hari, 2 atau 3 hari, tetapi sekarang saya sudah dapat dia sehingga dia bisa turun, durasi waktunya bisa turun sampai 1 kali 24 jam. Kalau 1 jam berarti 1 kali 24 jam. Itu seperti begitu kira-kira. Sehingga dalam penggunaan ramuan ini yang disebut 3 hari tidak mandi itu sekarang sudah berubah jadi 1 hari tidak mandi. Dipakainya pagi, besok pagi sudah bisa mandi. Pakainya besok malam sudah bisa mandi. Seperti begitu kira-kira. Jadi penggunanya waktu ini lebih rendah daripada sebelum-sebelumnya. Nah, untuk panas, gatal, dan lecet itu sudah lebih rendah sekali, sehingga tidak bisa dijadikan minyak, tidak bisa dijadikan salap, karena komposisinya ini sudah direndahkan sekali. Jadi tidak bisa jadi minyak, tidak bisa jadi salap, hanya jadi jenis serbuk bungkus. Nah, jenis serbuk bungkus ini itu sudah dia kembali ke awal, karena saya sudah mendapatkan dia punya pantangan anti melepuh, bukan lagi dengan salap atau dan lain-lain, tetapi kembali ke ininya sendiri. Rahasianya dari situ. Setelah mengalami beberapa
beberapa proses, mengalami beberapa uji coba, akhirnya sudah mendapatkan kesempurnaan daripada ramuan ini. Jadi anti melepu bukan ada di mana-mana, kembali ke ininya sendiri. Kunci jawabannya sudah dipecahkan dan sekarang tinggal disebarluaskan saja. Pakai dan buktikan kebenaran daripada ramuan ini. Ada yang komentar bilang daun ini tidak benar, tidak dapat memberikan pembesaran, yang ada cuma lecet, gatal atau panas. Panas, gatal itu ada di dalam daun ini. Dia mengandung 3 unsur. Ada unsur panas, unsur gatal, dan ada unsur lendir. Ada di dalam daun ini. Sehingga kalau jadi kita pecahkan dia begitu. Panas, gatal, dan lendir. Nah, dari ketiga unsur yang terdapat di dalam kandungan yang terdapat di dalam daun ini, kita coba pecahkan dia. Apa yang bisa taklukkan panas, apa yang bisa taklukkan gatal, dan apa yang bisa taklukkan lendir. Nah, disitulah dia sudah mendapatkan kesempurnaan daripada penggunaan ramuan ini, sehingga sekarang fine, aman untuk dipakai. Tinggal kita buktikan kebenaran itu. Nah, 3 rasa, 3 penakluk sudah dapat ditaklukkan. Oke guys, terima kasih sudah nonton video ini. Silakan komentar dan berikan dukungan untuk membangun channel ini ke depan. Kalau ada yang belum jelas, silakan komentar, bertanya. Ikuti saya terus di video-video berikut seputar dunia herbal dan memberi bersama saya, Jas bin Nur. Salam hormat.